Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya berlindung dari godaan-godaan syaitan. Jumpa lagi di channel Anak Alam yang menampilkan atau judulnya Sihir dan Sulap. Energi pusaka diri dan alat tipu daya. Nah, jadi saya menampilkan, artinya cerita ini adalah cerita yang saya bagi 3 segmen atau 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu adalah yang sudah tayang minggu lalu, kemudian ini bagian kedua, dan berikutnya bagian ketiga yang memuat tentang sihir dan sulap ya. Nah, video ini, video yang pertama itu juga menampilkan pesulap merah dan Kang Anwar dari Bandung tentang pembuktian santet. Ya, Dinda Marcel memang sudah konsen terhadap penipuan-penipuan yang berkedok di perdukunan atau pengobatan tradisional. Walaupun memang ada yang benar pengobatan tradisional, tradisi ya, disebut tradisi adalah dari adat istiadat terdahulu menjadi tradisi, jadilah tradisi. Kemudian tradisional, onal itu diambil dari nasional atau keseluruhan, secara keseluruhan, nasional secara keseluruhan, maka jadilah tradisional. Makanya ada pengobatan tradisional dan ada pasar tradisional, pasar modern atau mall-mall ya kan, pasar modern, kemudian pasar tradisional ya kan. Nah, itu ada tenda-tenda atau gubuk ya kan, digelar di bawah, itu tradisional ya. Pasti semua para sahabat tahu namanya pasar tradisional itu. Nah, termasuk pengobatan tradisional. Nah, itu, dan pada akhirnya diambil oleh orang yang memiliki namanya tipu daya, tipu-tipu, memberdayakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan untuk memperkaya dirinya melalui uang. Nah, kenapa jadi uang? Nah, inilah yang pada akhirnya hidupnya hanya uang. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya itu hanya untuk makan. Karena hidupnya untuk makan saja, maka dia harus mendapatkan uang bagaimanapun caranya. Mau dia menipu, mau dia bagaimana caranya, dia mendapatkan uang untuk makan. Nah, ini kita balik, harusnya dibalik, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nah, semestinya tadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, ini untuk itu mari kita saksikan pesulap merah dan Ustadz Anwar berikut.
gitu. Oh, kurang Jadi tahu gitu ya. kalau untuk urusan goib saya pribadi angkat tangan. Ya ini Cuma, kan saya udah mengakui lah iya. gitu ya, datang sini Terima kasih jauh-jauh dari udah jatuh. Bandung kan Nah, gitu. itu. Terima Jauh-jauh kasih. dari Bandung kan. Masya Sengaja. Allah. Nah, gini, Terima jadi kasih banyak. satu gitu. Jadi maksudnya mungkin saya dengan kemudian itu karena saya juga buat apa nantang orang, mendatangani orang kan begitu, ada agenda kerjaan. Cuma maksudnya jadi jangan disamaratakan lah. Mungkin ada satu yang benar itu aja. Seperti saya tidak benar tapi yang lain benar, mungkin pengobatannya. maybe, Bukan tapi begitu. Itu. tapi gini Pak, kalau untuk perdukunan ya, saya bukan hanya bilang nggak benar, tapi saya tahu rahasianya. Kayak contohnya mediumisasi. Saya udah pelajarin mediumisasi ini secara mendalam. Ketika coba deh Pak Anwar, ini saran dari saya Pak ya, boleh didengerin. Tolong belajar tentang pikiran manusia, apa tentang hipnotis Pak. Energi Bang Marcel ini bukan kaleng-kaleng lah. Widih, energi Karena apapun yang ditulis dia masuk ke dalam tubuh saya tetap ada masuk energinya gitu. Oh, itu yang dirasakan lah, gitulah ya. Dirasakan. Ya, itu Emang energinya. iya, Emang bicara energi ya, karena Iya. gaib juga sebenarnya energi itu sendiri. kalau berbicara tentang energi, kebetulan saya juga punya sertifikasi Reiki Master. Iya. Reiki Master itu berbicara tentang pengobatan pakai energi. Iya. Nah, energi itu Kundalini, Reiki, sebenarnya kalau kita pelajari secara mendalam, itu timbul dari belief kita sendiri. Iya. Pernah Pak, gini. Tapi bukan karena cakra kebuka gitu, bukan? Enggak. Saya totalitas cakra aja saya pelajarin kan. Cakra itu ada 7. Iya kan? Ya kan di tubuh kita. Enggak ada hubungannya sama itu. Saya pelajari itu sebenarnya belief system doang kita, Pak. Kayak contoh, katanya Bang Marcel pernah belajar Reiki nggak ke cakra. saya pelajari gimana cara buka cakra itu kayak gini. Saya nggak percaya. Iya, Coba deh Pak. Pelajari jangan cuma Reiki, pengobatan tradisional dan semacamnya. Iya. Pelajari hipnotis dan otak manusia. Iya, Jadi kita jadi kayak law of attraction kan itu dari penarikan kan. law of attraction itu masuknya ke hukum alam. Oh iya, Nah, tapi kan itu daya cipta juga kan. iya, daya cipta betul. Iya. Tapi next saran saya nih Pak, saya bukan menggurui ya Pak ya. Iya, terima kasih. Jadi saran saya coba pelajari hipnotis, otak manusia kayak gimana cara bekerjanya. Nanti kita paham, oh ternyata yang terjadi di tubuh kita karena pikiran kita. Meditasi. Meditasi ya, pelajarannya ke meditasi. Meditasi. Jadi Kalau hipnotis tidak enggak? merasakan apapun gitu. Kalau hipnotis enggak, Pak? Belum. Enggak, kalau hipnotis enggak belajar meditasi. Itu meditasi itu pembelajarannya masuk ke pengembangan diri. Iya. Jadi kalau Kan kalau di meditasi tetap ada hal gaib juga yang nanti kerekamnya gitu, yang kedeteksi. tergantung siapa gurunya, Pak. gitu. Kalau ketika kita belajar meditasi dari sisi ilmiah enggak, Pak, sebenarnya. Itu cuma untuk menenangkan orang pikiran. yang bisa neropong, tetap itu ada gaibnya gitu, ada bentuknya. Saya nggak percaya orang yang bisa neropong. gitu. Iya. Ya, Iya, terima kasih terima banyak, Pak. kasih, ya. Iya, saking saktinya pesulap merah tuh energinya nyampe duluan. Iya, cocok. Nah, terus semenakutkan apa sih Bu Ningsih Tinampi kok nyampe netizen tuh sebegitunya gitu? Sama aku. Kalau bayarnya, Oh, jujur lagi. kalau sini semua bayar. Kalau Oh, iya. Emang Emang- mau tanya-tanya, Ah. bayar dulu. Waduh. Waduh. Iya. Goib, ada uang goib. Boleh. Lagi berusaha Berapa Bu waktu itu? memori. Tahun berapa ya? Sekitar 10 tahun yang lalu sudah. Oh. Iya ya, berarti. Pengobatan ini aja sudah berjalan hampir 10 tahun. Iya. Nah. Kuning sih kan banyak. Saya juga didatangi Trans 7 RCTI. Nah, iya Gus Mental pernah Iya, tuh. Pernah. Gimana tanggapan Ibu Ningsih Tinampi bisa memanggil malaikat gitu Bu? Nah, waktu itu- saya diliput itu waktu itu. Saiki lo kita itu orang Yang dulu, Islam Bu. wong urip. Ya apa kita ya harus mengenal malaikat kita, ya harus mengenal Iya. Rasul kita, ya mengenal Nabi kita, terutama kita mengenal Allah lah. Terus tonggone Iya. gak kenal, gak masalah. Iya. Oh, kita sama Rasulnya gak kenal lucu-lucu. Enggak, waktu maksudnya yang saya diwawancara itu dulu itu gimana waktu Ibu Ningsih Tinampi bisa memanggil malaikat, Nah, terus itu bisa bener. memanggil Nabi itu dulu Bu. Nah, Kan iya. viral-viralnya Ibu itu waktu itu. Iya, yang kontroversial. Pelintir-pelintir gak karuan yo babak. Nggak ada, berarti nggak ada klaim Bu Ningsih bisa manggil Nabi Muhammad misalkan. Lah lapo, terus jadi apa bisa? Terus saya manggil? bilang Nah iya, gitu, makanya. bagi saya itu halusinasi. Karena orang-orang yang ngaku indigo aja sebenarnya aslinya indigo itu untuk menyebut orang yang memiliki insting lebih. Jadi ketika dia ngelihat seseorang, dia bisa tahu ini orang karakternya gimana. Salah lu. Apa? Ngomong Bener. Enggak. Apa? Enggak.
Coba apa? Orang Coba. yang punya indera itu dimasuki salah satu jin itu yang bisa menguasai orang itu, bisa melihat ini itu. Jadi di alamnya sana, makanya orang yang bisa melihat itu bisa tahu jin apa aja yang ada di badannya, berbentuk apa aja. Ya gitu. Enggak. Ya bapak pokoknya kaiso. Kocak. Ini bener-bener nih. Pokoknya pemaksaan aku bisa. Karena ini Bu, indigo itu pertama kali dipopulerkan di bukunya Nancy Entop di tahun 1970. Karo Itu curang kan ini saya mau nanya, kan ada pemanggilan arwah nih Ibu Ningsih yang diyakini Ibu Ningsih pemanggilan arwah. Saya juga sempat diajakin Pak Agung kalau mau datang malam pemanggilan arwah, dan saya bilang ke Pak Agung terang-terangan kalau itu sebenarnya ego personality yang masuk, bukan arwah. Nah, Kak Soro, susah orang dimasuki. Ada Ya ada, siapa kayak apa? bisa. 3 kali enggak kuat. Oh, itu Bu Nur ketiga kali nggak kuat. nggak kuatnya apa? Yo, biar kuat. Badannya enggak kuat. Ya setiap Badan- orang beda-beda. Kalau kayak saya bisa nggak dimasukin arwah? apanya? Di Lah, tester. setiap orang nggak tentu bisa, nggak Nah. sama. Iya, betul. Nah, kalau dalam dunia pemikiran fakta penelitiannya itu masuknya ke hipnotis, masuknya Ibu tetap. Ini- Nah, kalau itu penarikan arwah, bukannya dia ada di alam barzah, berarti apakah ini jin korinnya atau gimana? Boh, Nggak tahu juga. ora roh. Oh, Aku pun bocin korek, bu arwah sing penting tak tarik ngono itu. Iya. Ceritanya seperti itu. Orangnya sudah tak kasih tahu, jangan melihat penarikannya. Yang dilihat adalah pelajaran di situ. Oh. Pelajaran itu siksa kubur seperti ini. Kalau melakukan orang seperti ini, disiksa kubur seperti ini, kita bisa membenahi diri. jadi gitu loh. jadi percaya atau nggak percaya itu arwah, ya jangan ke arah situnya, tapi apa yang diomongin ya. Iya, Oh, wis gitu kadang, maksudnya. oh, pancet, ah. Oke, tadi kita sudah saksikan ya Kang Anwar bersama timnya yang berkunjung ke studionya saudaranya atau sahabatnya Adinda Marcel. Kemudian terjadi diskusi, dialog, ya kan. Nah, juga saya potong juga dari video pesulap merah yang berkunjung ke tempat Ibu Ningsih Tinampi di Jawa Timur. Nah, itu tadi. Nah, ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Bang Goib, nah, kemudian jin korin katanya. Nah ini, jadi saya bahas soal jin korin dulu. Katanya orang umumnya menganggap korin itu adalah jin, padahal salah. Jadi banyak yang menganggap bahwa korin atau korim itu adalah dari bangsa jin. Nah ini salah besar. Bahwa jin itu ya jin. Nah kalau khodam, nah itu bisa dari bangsa jin, bisa juga dari binatang ya, yang diambil kemudian diolah, akhirnya didatangkan, artinya barang yang diisi, ya kan, atau bentuknya batu, ya, diisi sehingga ada energinya, disebut ada penunggunya dan pendampingnya. Ada juga dari turun temurun dari leluhur, dari zaman dulu memang digunakan untuk hal-hal tertentu, apakah itu pengobatan atau kesaktian dan segala macamnya, ilmu-ilmu kebal atau ya macam-macam ya kegunaannya untuk supaya kuat bekerja, kuat lari, ya kan. Nah itu semua bisa menggunakan khodam. Akan tetapi yang namanya korin itu bukan dari bangsa jin dan tidak bisa digunakan untuk bahan khodam. Tidak bisa. Karena apa? Karena korin itu adalah kembaran kita ketika kita lahir. Artinya di dalam rahim ibu kita sudah bersama kembaran kita, yaitu korin tadi. Bentuknya ari-ari. Kalau di Jawa menyebutnya kakang adi ari-ari. Ya, itu yang pada akhirnya menjadi kembaran kita adalah korin. Korin itu tidak bisa diganggu oleh makhluk-makhluk gaib lainnya. Yang hanya bisa hanya Allah.
sang cipta, karena dia adalah bentuk cahaya. Energi atau cahayanya selevel dengan malaikat. Korin itu adalah bersayap. Ya, korin itu adalah bersayap. Nah, oleh karena itu perbedaan jin, perbedaan khodam dan korin itu adalah sangat jauh berbeda. Kekuatannya pun sangat berbeda. Jadi korin tidak bisa disentuh oleh bangsa jin, karena dia tempatnya langit dan bumi. Jadi energi kekuatannya itu selevel dengan malaikat. Itu korin itu, ya, karena dia menjaga Ruhullah, Nur Muhammad, Nurullah, atau roh suci yang Allah titipkan ke rahim ibu, sehingga kita ada. Melalui cinta kasih ibu dan bapak, terjadi kita di dalam rahim disatukan, menyatu antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan, pernikahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terjadi pernikahan. Itu Allah titipkan ruhnya ke rahim ibu. Bersamaan di sana ada namanya ari-ari. Disitulah ada namanya juga korin. Jadi korin itu bukan jin, tapi kembaran kita manusia. Itu. Berikut penjabaran dari Kang Budi, Kang Mas Budi, atau orang menyebutnya Kanjeng Budi, yang ditayangkan di channel Klinik Hati. Berikut. Jadi tergantung orang pengeceknya ini. Kalau memang dia orang yang memiliki kemampuan, dia bisa ngecek yang sesungguhnya, atau dia bisa datangkan apa yang dia ngomong. Jadi dia ngomong suatu, dia pancing supaya kodam itu datang ke orang itu. Nah, itu. Tapi padahal kalau kodam sendiri harusnya banyak macam. Jadi kodam itu tuh bukan dari satu golongan aja makhluknya. Sebenarnya kodam itu banyak macam. Ada yang dari arwah orang mati, ada yang dari siluman, ada yang dari dedemit, atau dari golongan yang lain. Jadi tergantung jenisnya apa. Jadi tidak serta-merta binatang aja gitu. Seperti itu. Kalau setiap orang itu yang pasti punya korim. Jadi korim beda dengan kodam. Oh, bedanya tuh seperti apa? Beda. Kalau korim itu memang bawaan dari saat manusia terlahir. Itu memang ada korim yang menjaga. Jadi korim itu sebenarnya menjaga cahaya suci Gusti yang masuk ke dalam orang yang menjadi roh. Itu yang dijaga oleh korim. Tidak bisa dilihat oleh indigo. Kan di indigo tuh frekuensi kasar. Tapi ada kodam yang udah memiliki frekuensi lebih halus. Jadi tidak bisa dideteksi. Kecuali mata sukma. Apa itu? Mata tuh banyak. Ada mata yang indigo tuh kan dia pakai mata yang ini. Ada mata dari zohir mata itu bisa ngelihat. Ada yang dia pakai mata batin. Ada yang dia pakai mata. Nah, kalau yang paling dalam lagi mata sukma. Mata sukma tuh dari dalam dia ngelihatnya. Itu yang paling halus bisa dilihat. Iya. Jadi makhluk itu tuh ada frekuensi getarannya. Kasar, makin halus, semakin tidak terasa getarannya. Dia bisa mengaktifkan korim. Karena korim itu harus butuh pengaktifan dulu, baru korim itu bisa bekerja sama. Jadi maksudnya tuh, Anda akan dibukakan kemampuan untuk merasakan korim Anda dan berbicara dengan korim Anda, baru bisa korim itu aktif. Dan korim jauh lebih kuat daripada kodam. Mau buka korim itu tunggu karena petunjuk dari Tuhan aja. Kalau Tuhan bilang bukakan baru. Karena kan ada orang dalam kasus tertentu yang harus korimnya dibukain. Karena pentingnya tuh untuk korim itu peluk. Kalau korim peluk itu tidak ada satu gangguan goib pun yang bisa masuk. Maksudnya? Iya. Korim itu bentuknya seperti malaikat kalau yang saya sering ketemu. Dia ada sayap nutup.
Makanya ada orang agama Islamnya kuat, saya buka waktu itu petunjuk dari Tuhan supaya bukakan korimnya. Begitu dibuka korimnya dia bilang, lah kok korimku nih kayak malaikatnya orang Kristen? Katanya. Loh, aku bilang emang ada bedanya ya? Maksud aku kan tidak ada bedanya, bentukan yang kayak gitu ya, tidak ada beda agamanya gitu, nah bentuknya sama. Mungkin di pikirannya tuh kalau yang jadi Islam bentuk korimnya tuh kayak Arab gitu, nah ternyata kan tidak, dalam dunia itu tidak ada beda itunya. Tapi dalam kasus tertentu ya tidak bisa sembarangan, karena harus petunjuk dari atas dulu baru dibukain, ada ACC dari pencipta. Mata yang melihat korim itu harus mata yang sangat-sangat halus, karena sama seperti melihat malaikat. Kalau udah bisa lihat malaikat pasti bisa lihat korim. Enggak, dia akan ada stay di kuburan tempat dimakamkan. Makanya kalau ke makam wali, yang di sekitar makam wali itu pasti kodam-kodamnya wali, jin-jin yang ada situ itu berkumpul aja. Nanti siapa yang jodoh pulang dengan itu. Oh gitu. Jadi menunggu yang. Iya, tapi mereka pakai wujudnya wali nanti. Wujudnya wali yang dikubur tadi. Wali yang ada di situ. Makanya hati-hati kalau berdoa di makam wali, muncul yang seperti walinya, pastiin dulu itu wali beneran atau kodam ilmu atau jin yang ada nyamar. Oke, kita tadi sudah menyaksikan penjabaran Kang Mas Budi. Kita sudah tahu kan. Nah, kalau tadi Adinda Marcel dan Ibu Ning Siti Nampi berdiskusi tentang jin korin, nah salah itu. Artinya belum bisa membedakan mana itu jin, mana itu korin, dan bahkan mana itu khodam. Karena belum bisa membedakan dan tidak bisa membedakan antara jin atau korin itu apa, siapa, dan jin itu apa dan siapa. Nah ini, jadi bagaimana mungkin bisa manggil-manggil malaikat, apalagi manggil nabi, ya kan? Nah ini juga artinya yang dipanggil itu parewangan atau pendamping-pendamping daripada orang-orang tersebut. Sama saya juga pernah diskusi dialog, ya kan, sama beberapa hal. Ada apa ya, di channel Kajaya juga itu mengaku diri bisa manggil malaikat, bisa manggil nabi, ya kan. Saya ketawa, kadang-kadang ketawa aja itu. Aduh, jadi dia dijerumuskan oleh bangsa jin. Nah, bangsa jin itu yang selalu membisikkan itu adalah pimpinannya adalah Ifrit. Nah, Ifrit memiliki pasukan dan mempunyai pasukan itu selalu di setiap manusia itu di pundaknya. Jadi pasukan Ifrit inilah yang selalu membisikkan tanpa kita sadar, mengucapkan kata-kata maki-makian, kata-kata kasar, ataupun kata-kata memfitnah orang, menzalimi orang, dan bahkan kita ngomongin kejelek-jelekan atau keburukan orang. Nah itu adalah yang menjerumuskan kita, mulut kita ini melalui bisikan di sini, di telinga kiri, karena dia nempok di belakang kita di pundak kiri. Nah itu adalah pasukan Ifrit, bangsa jin yang menjerumuskan. Nah jadi bedanya juga khodam itu juga artinya ilmu, dasarnya juga dari ilmu goib juga. Ada bacaan-bacaan tertentu, bisa diisi di cincin, ya kan, bisa jadi susuk dan segala macamnya, dan termasuk kekuatan-kekuatan tertentu. Nah itu dari khodam. Nah, itu biasanya ngambil juga dari bahan-bahan materinya itu kan, apakah bentuknya batu, apakah bentuknya hewan, ya macan, ya apapun bentuknya bisa diisi di situ energinya. Artinya
ditancapkan di situ. Itu kerjanya para orang-orang tertentu yang memiliki ilmu, ya, seperti itu. Jadi tolong dibedakan. Nah, ini jadi belajar lagi ya, belajar lagi. Baik Ibu Ningsi belajar lagi. Nah, buat saya Ibu Ningsi juga jangan lupa 10 tahun lalu atau 11 tahun lalu pernah belajar di tukang jamu. Apa janjinya di tukang jamu tersebut? Cobalah penuhi. Nah, jadi sesungguhnya kita berjanji kepada manusia atau kepada orang lain bahwa sesungguhnya kita mengucapkan janji itu bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada Allah. Kita membuat janji melalui orang tersebut. Nah, jadi makanya penuhilah janjinya kepada Allah melalui orang tersebut, yaitu tukang jamu yang dahulu pernah belajar lebih dari 10 tahun lalu atau hampir 11 tahun yang lalu, belajar merakit jamu, belajar atau pernah berdiskusi, nah, dan membuat janji akan kembali setelah sukses, akan kembali. Nah, karena di tukang jamu tersebut ada haknya anak-anak yatim piatu. Oke, itu untuk Ibu Ningsi Tinampi. Ya, itu. Jadi banyak pembelajaran. Nah, soal tadi juga dibahas bayar uang goib. Nah, pertanyaannya, bagaimana ceritanya ada uang goib? Kalau kita mengambil uang goib, ngambil gitu ya, dari mana? Terus kita datangkan. Uangnya siapa yang diambil? Uang itu sah apabila ada nomor serinya, ya kan? Tanpa nomor serinya itu hanya kertas biasa yang dicetak, uang mainan. Nah itu, jadi sah seluruh dunia. Nah itu, jadi kebanyakan masyarakat kita ini hanya menggunakan uang sehingga bisa mengatakan cari uang, kerja cari uang. Nah ini pemahamannya juga salah, kerja cari uang. Semestinya dan selayaknya mengatakan bahwa saya bekerja untuk mencari ridho Allah. Nah, apapun yang didapatkan mencari ridho Allah itu baik bentuknya ilmu pemahaman hidup atau ilmu hidup, kemudian ada yang kita dapatkan hasil yang bentuknya dalam amplop, disebutlah uang. Nah, ya kan, di uang itu kan ada nomor serinya. Nah, tahukah para sahabat semua bagaimana uang itu bisa dinyatakan sah dan asli, bukan palsu? Yaitu nomor serinya. Nah, teman-teman semua kan hanya tahu bahwa hanya menggunakan, membelanjakan uang, tapi tidak tahu prosesnya. Nah, ini sedikit saya buka proses bagaimana uang itu ada beredar di masyarakat semua. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini membuat surat, ya kan, surat sun namanya, surat utang negara. Nah, tentunya surat utang negara ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan surat atau devisa negara. Berarti devisa negara ini kan sudah ada nih, disebut cadangan devisa ya. Apakah bentuknya itu emas atau uang asing, itu yang dikumpulkan. Jadi itulah yang dijadikan nanti surat, disebutlah kolateral atau sertifikat ya. Nah, berdasarkan sertifikat ini atau kolateral ini,
pemerintah mengajukan ke Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini mengajukan permohonan ke Bank Dunia sana, bahwa Indonesia akan mencetak uang, ya kan. Kemudian Bank Dunia mengajukan ke The Fed. Ini prosesnya, jenjangnya, The Fed. Setelah di-ACC oleh The Fed, turun ke Bank Dunia. Dibuatlah namanya nomor serinya. Dari nomor seri ini berada di The Fed. The Fed kemudian turun ke Bank Dunia, lalu turun ke Bank Indonesia melalui digital, ya, digital dulu, artinya dikirim, baru menyusul dikirim lagi secara fisik nomor-nomornya. Nah, digital dulu, kalau disebut sekarang itu SMS, ya, atau via internet seperti itu. Nah, itu jalan ceritanya. Setelah itu dicetaklah uang 100.000 berapa juta lembar, uang 50 berapa juta lembar, uang 20 berapa juta lembar, uang 10 berapa juta lembar, uang 5.000 berapa juta lembar, uang 2.000 berapa juta lembar, uang 1.000 berapa juta lembar. Nah, termasuk uang logam tadi, yang 1.000 logam, 500 logam, yang 100 logam, 200 dari logam itu semua ada ininya, nomor serinya, cuma dikumpulkan satu. Jadi disimpan surat ininya itu di Bank Indonesia, disimpan surat kolateralnya bahwa yang ini semua, yang logam-logam ini semua nomor serinya sekian di sini, jadi ditempatkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi ada dukun palsu yang suka menipu-nipu dan tugasnya Adinda Marcel dan semua yang tipu-tipu itu dibongkar habis dukun-dukun palsu itu. Nah, soal tadi uang, pernahkah kita tahu atau disebut pembodohan massal? Oke, pembodohan massal. Kalau kita beli elektronik, belanja atau elektronik, handphone, komputer, bahkan mobil, motor, itu kan pasti kalau membelanjakan itu kan pakai uang asing, ya, pasti pakai dolar. Terus kalau orang mau ke negara lain, ke Malaysia, pasti pakai ringgit. Kalau ke Singapura, ke Australia, ke negara-negara lain kan pasti ada dolar Singapura atau dolar Australia. Nah, umumnya digunakan kan dolar Amerika. Nah, sekarang dolar Amerika, ya, atau bahkan orang mau berangkat haji atau umroh di Mekah sana, ke Arab sana, menggunakan rial. 1 rial berapa rupiah? Nah, pasti kita ini kotak-atik nih, di atas 3.000, mencapai 4.000 rupiah 1 rial, atau 1 dolar 15.000, atau bahkan mencapai 16.000 sekarangnya. Coba kita balik, 1 dolar tadi 15.000, katakanlah 15.000, 1 dolar 15.000, ya. Coba kita balik, 1 rupiah berapa dolar? Atau 1 rupiah berapa rial? 1 rupiah berapa dolar? Berapa ringgit? Atau di India 1 rupiah berapa rupiah? Jepang 1 rupiah berapa yen? Atau negara Cina berapa 1 rupiah berapa yuan? Tuh, ini pembodohan massal. Dibuka nggak? Kenapa? Hanya 1 dolar sekian ribu. Masa kita kan ada nggak nilai 1 rupiah? Pasti ada. Adanya 100 rupiah
200 rupiah, 1000 rupiah, pasti ada 1 rupiahnya. Cuman ini disembunyikan. Kenapa bisa disembunyikan? Ada apa? Nah, ini kan pembodohan dan penipuan massal. Ayo, itu baru uang. Belum lagi kayak gas LPG 3 kilo nih. Warna apa nih? Hijau. Kenapa hanya diperuntukkan bagi, ada tulisannya nih, rakyat miskin, masyarakat miskin. Padahal yang menggunakan banyak juga orang kaya. Kenapa ditulis sih rakyat, untuk rakyat miskin, masyarakat miskin? Kenapa harus begitu? Artinya yang membodohi masyarakatnya siapa? Coba, yang mengajarkan tentang kebodohan terhadap rakyat, masyarakat ini siapa? Ayo, ini kenapa sih? Ya sudahlah, tinggal diatur regulasinya bagaimana. Jangan menyakiti. Artinya dengan tadi menulis ini seperti ini untuk masyarakat miskin, berarti yang memiskinkan masyarakat ini, rakyat ini siapa pada akhirnya? Ya? Coba, ini kan pembodohan massal, penipuan massal. Nah, itu gas LPG itu yang 3 kilo nih, yang warna hijau meletus. Balonku. Ya, jadi ini cobalah. Nah, ini berikut ini saya cuplikan video dari pernyataan Dinda Marcel juga tentang ekonomi. Berikut. Bahkan gue pernah ikut sebuah workshop yang menyatakan bahwa sakit sebenarnya adalah pilihan kita. Di balik sakit yang kita rasakan atau yang kita alami, itu pasti ada alasan pikiran untuk mengizinkan kita untuk sakit tersebut. Nah, maka dari itu gue tidak mengizinkan diri gue untuk sakit, karena memang gue tulang punggung keluarga, semuanya karyawan-karyawan, orang tua dan semacamnya ya bergantungnya ke gue. Maka dari itu kalau gue sampai sakit sering, ya pasti nanti ekonomi jadi nggak membaik juga. Ya, Dinda Marcel atau kita semua manusia ini harus bekerja, betul. Jadi bukan mengandalkan pikiran saja ya, otak, bukan. Tapi gunakan jiwa untuk menjiwai pekerjaan. Ya, mau itu bentuknya entertainment, ya pemain film, sinetron, ya kan, sopir dan pekerja di kebun dan segala macamnya, itu kan bekerja. Kita bekerja itu untuk mengangkat harkat martabat kita sebagai manusia. Nah, bukan mencari uang. Ini kan rata-rata karena mengandalkan pikiran, bekerja karena uang, kan? Bekerja untuk mencari uang. Nah, ini juga yang diajarkan orang tua kita ini juga salah. Wah, nak kemana bapakmu? Oh, kerja cari uang ya. Kan. Ini pengajaran salah ini. Pendidikan salah. Mencari uang. Gimana ceritanya cari uang? Harusnya disampaikan. Kemana bapakmu? Kemana orang tuamu? Oh, lagi kerja. Oh, untuk mencari keridhaan yang kuasa ya, mencari rezeki ya. Jangan langsung uang. Apa-apa uang, kerja cari uang, gimana ceritanya? Uang dicari, kerja mencari ridho Allah, baru di dalamnya ada rezeki. Rezeki itu bentuknya macam-macam. Apa bentuknya? Ilmu pengetahuan, ya ilmu sosial, ya kan, ilmu, ya kan, persahabatan, pertemanan, kekerabatan, dan ilmu hidup pada akhirnya. Lalu makan. Jadi rezeki itu bukan uang, tapi uang itu sebagai alat untuk pengantar kita membeli bahan makanan. Jadi sebenarnya rezeki itu apa yang kita makan. Jadilah rezeki yang kita makan. Nah, sini. Barangkali di video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang rezeki itu apa yang menjadi bahan makan.
Nah, itu saudaraku semua. Jadi rezeki itu adalah bukan uang. Uang itu hanya sebagai pengantar, sebagai alat. Alat untuk mencapai tujuan adalah disebutlah kendaraan. Sama juga kan kendaraan. Saya mau kemana? Mau ke Jakarta? Mau kemana? Nah, ya kan? Saya menggunakan kendaraannya motor atau mobil. Nah, itu. Nah, kalau umum berarti saya menggunakan kendaraan umum, tapi saya menggunakan membayarnya dengan uang. Nah, pertanyaannya, kalau tadi para sahabat semua bilang uang itu adalah rezeki, cari semua di kitab-kitab. Ada nggak uang itu disebut rezeki? Itu adalah uang? Kan tidak ada. Kalau ada disebut di situ, itu perdagangan. Ada berdagang. Di Al-Quran tuh juga ada berdagang, bahwa ininya mata uangnya dinar atau dirham, itu ada sekian dirham, ya. Jadi rezeki yang dimaksud, mencari rezeki Allah yang tumbuh di muka bumi. Nah, rezeki itu juga bukan turun dari langit. Turun dari langit itu energinya yang diturunkan Allah, energinya. Tapi yang menjadi rezeki yang kita makan itu tumbuh dari bumi, yaitu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman singkong, kentang, ya kan, cabai, dan rempah-rempah yang lainnya, termasuk minyak. Minyak kan ada juga di perut bumi. Nah, itulah. Jadi kalau bicara tentang ekonomi adalah yang selama ini dipahami oleh para ngaku-ngaku profesor ekonom tersebut hanya peredaran uang, atau uang disebutlah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ya, gimana ceritanya peningkatan pertumbuhan ekonomi? Kalau tanamannya tidak ada, bagaimana menjadikan ekonomi? Nah, alat dasar dari ekonomi tersebut adalah tumbuhan, makanan, rempah-rempah, sumber makanan atau sumber pangan, ya, yang menjadi sumber ekonomi yang diperjualbelikan. Itu disitulah ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kemudian beredar, ya kan, dari desa. Bahan makanan ini tadi padi, singkong dan segala macam dibawa ke kota. Terjadi pemasaran di kota, di pasar modern atau pasar tradisional tadi, dijual di sana. Terjadilah transaksi jual beli, baru uang itu dibawa lagi ke desa, atau bisa ditransfer ya antar bank, atau dulunya wesel ya, wesel pos ya dulu ya. Nah, itu jadi dari desa ke kota. Jadi sesungguhnya itu sumber ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu berasal dari desa. Kota itu hanya sebagai pasar, tempat menjual. Di mana-mana kota itu adalah pasar. Makanya disebutlah pasar kota itu, karena banyak orang datang, orang dari desa, dari pelosok-pelosok datang. Jadilah ramai. Dari ramai itu jadi kota kan, karena ada bangunan ini, ada warung makan, warung macam-macam di situ. Wah, berderet tuh bangunan-bangunan gitu kan, tempat makan, warung makan dan segala macamnya. Orang yang dari jauh nginep di situ, penginapan jadinya di situ. Akhirnya lama-lama kan jadi kota, jadi banyak kan, jadi kota kan. Jadi semuanya berada dari desa. Sumber makanan itu dari desa. Memang tumbuh namanya padi itu di kota. Contoh Jakarta, emang ada padi di Jakarta? Ayo. Padahal makan beras kan, nasi kan Jakarta kan ini. Ayo. Dari mana itu? Nasinya, berasnya kan dari desa kan? Nah, ini. Jadi siklus yang namanya pertumbuhan ekonomi itu berasal dari desa. Dari itu yang dimaksud dari desa ke kota, dari kota ke desa. Itulah yang disebut pertumbuhan ekonomi. Jadi ada keseimbangan.
keseimbangan desa dan keseimbangan kota, itu yang dimaksud ya. Termasuk alam ini ada keseimbangan. Jadi kalau alam ini bergolak ya, banjir di mana-mana, bencana di mana-mana, kebakaran dan gempa bumi atau megatrust, itu berarti kan tidak seimbang. Ibarat timbangan itu berat sebelah. Nah, itulah tugasnya alam itu sendiri yang akan menyeimbangkan dirinya. Maka itulah yang disebut perubahan alam atau revolusi alam, karena manusianya sudah menggali dan segala macamnya. Nah, itu kan. Nah, ada juga di Al-Quran, ambillah sebagian rezekimu dari muka bumi, sebagian kembalikan. Nah, ini cuma nebang, tapi tidak tanam. Nah, itu. Jadi kembali lagi tadi bahwa sumber ekonomi itu berasal dari desa ke kota. Itulah sumber ekonomi, dan itulah disebut nanti pendapatan per kapita. Itulah nanti yang akan diolah oleh pemerintah, apakah itu melalui pajak dan restribusi. Nah, itu di situ. Jadi ada yang namanya transaksi di dalamnya. Seperti itu, saudaraku. Ya, nah ini ada tadi menyebut pengobatan tradisional apa. Itu mari kita saksikan video berikut ini bersama pesulap merah bersama AA Boylang berikut ini. Nah ini guys, kita jelasin dulu bahwasannya ini adalah tanduk. Tanduk apa tuh? Tanduk kambing hutan yang dulu itu kakek turun menurun dan ini emang ada khasiatnya tersendiri. Tapi ini aneh-aneh lah, nggak ada isi-isian, kodam dan sebagainya, nggak ada fake ya. Fake ini tuh satu bisa menetralkan racun juga. Nah, kedua bisa menerapi orang yang stroke dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Boleh dicoba? Oke, coba dong, tester. Ini karena kita guys, dan ini tidak sembarangan. Ini pun alatnya khusus ya, alatnya khusus dan emang langka sekali, jarang, dan ini pun emang dilindungi. Itu tadi Dinda Marcel bersama saudaraku Kang Boylang. Ya, Dinda Marcel di terapi tadi ya. Nah, ini ada semacam benda ya dari apa ya, cangkong ya atau lisong ya yang buat ngerokok itu ya. Itu turun temurun, dan ya memang dahulu para leluhur membuat hal tersebut sehingga menjadi bisa digunakan oleh turunannya atau cucunya, dan disebutlah benda tersebut adalah pusaka turun temurun dari dahulu, kemudian ke buyut ya, kemudian turun ke kakek, kemudian turun ke anak turunan sampai cucunya, dan saat ini digunakan oleh Kang Boylang tadi ya, untuk sebagai alat terapi. Di dalamnya ada energi tertentu ya kalau disebut. Jadi pusaka dari para leluhur. Nah, artinya turun temurun pusaka tersebut. Ini nanti segmen berikutnya saya akan bahas tentang pusaka-pusaka itu gunanya, yang disebut turun temurun pusaka. Jadi pusaka ini bermacam-macam, ada bentuknya keris, ada bentuknya pisau, ada bentuknya ya kujang, sama juga ya, ini ada bentuknya tombak, ada bentuknya batu atau cincin seperti ini ya. Turun temurun, ada bentuknya jangkung. Istilahnya itu berguna, bermanfaat bagi sesama ya, maksudnya sesama manusia untuk pengobatan ya kan, seperti itu. Jadi tidak untuk disalahgunakan atau mencari sebagai kebanggaan, bukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah melalui kemampuan kita. Jadi inilah yang hal-hal seperti ini yang Allah turunkan, yang Allah ridhoi untuk kita
karena kita memiliki tugas masing-masing, baik itu bentuknya pengobatan, bentuknya pekerjaan, dan bentuknya lain-lain ya, seperti itu. Untuk membahas lebih lanjut soal tadi pusaka-pusaka tadi, itu segmen berikutnya yang ketiga. Seperti itu saudaraku semua. Sementara ini dulu yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan dan doif, tak luput dari segala kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu.